Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi ya sama Bu Yeni hari ini di hari Senin tanggal 23 Agustus 2021. Sebelum belajar jangan lupa kalian mandi dulu, sarapan dulu dan berdoa agar kalian bisa memahami pembelajaran hari ini ya. Harus tetap semangat di awal hari di hari Senin. Nah, sebelum belajar kalian siapkan dulu buku paket LKS tema 2 ya. Kita sudah masuk ke tema 2. Nah, di hari Senin kalian bisa diambil kembali tuh buku-buku yang sudah kalian kumpulkan di hari Kamis ya, sudah dinilai oleh Bapak Ibu guru. Kalian bisa diambil di tempat yang biasa Ibu letakkan dan biasa kalian ambil dan kalian kumpulkan ya, yang sudah disiapkan di sekolah. Nah, sekarang kalian siapkan dulu buku paketnya ya. Buku paket ini di subtema 1, kemarin kita sudah pembelajaran 3 pada hari Jumat ya, pada subtema 1 itu. Sekarang kita belajar di pembelajaran 4 dan 5. Nah, di pembelajaran 4 ini masih tentang cerita dongeng dan ada amanat yang terkandung di dalamnya atau pesan moral yang ada di dalamnya. Ya, ceritanya itu adalah bunga melati yang baik hati. Nah, di sini di dalam cerita dongeng bunga melati yang baik hati kalian bisa baca sendiri juga di rumah ya. Nah, bunga melati ini juga ada juga bunga anggrek, terus bunga sedap malam dan bunga mawar biru. Nah, di mana bunga melati ini pada intinya adalah banyak yang iri terhadap bunga melati ya. Nih, di sini bunga sedap malam berkata, "Aku tidak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu." Nah, ini di sini ceritanya kerajaan, ya, kerajaan yang dimana di dalamnya terdapat banyak bunga-bunga tuh yang tadi sudah Ibu sebutkan. Nah, kata bunga anggrek juga, "Padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar dan berbatang keras." Ya, dia ngomongin melati tuh. Nah, bunga mawar biru juga berkata, "Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana." Nah, bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumannya yang manis membuat keharumannya dirinya semakin apa? Semakin merebak ya. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Ya, kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang untuk mempersiapkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Dan para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Ya. Nah, kalian bisa lanjut lagi bacanya ya. Nah, inti di sini, inti di cerita dongeng ini, di dalam pesan moralnya adalah kita tidak boleh iri, ya, tidak boleh iri terhadap orang lain, ya, tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain seperti yang ada di cerita dongeng tersebut ya, kayak bunga anggrek, bunga sedap malam, bunga mawar biru itu dia berprasangka buruk terhadap bunga melati dan dia meremehkan, bunga itu kecil, bunga itu berdaun besar, terus berbatang keras, terus kalau misalnya dipajang dia cepet layu. Nah, padahal bunga melati itu dia dapat mengeluarkan aroma atau harum yang sangat semerbak ya, yang dapat mengundang para kumbang datang untuk menghisap sari madunya. Dan tidak juga si kumbang itu menghisap para bunga-bunga tersebut, bunga sedap malam, bunga mawar biru dan bunga anggrek ya. Nah, pada intinya di sini kita tidak boleh iri terhadap si bunga melati ya, karena ternyata bunga melati itu adalah dia membawa apa? Membawa keberkahan dengan harumnya dia. Itu dia mengundang kumbang, terus ternyata dia itu dapat memberikan keuntungan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia memberikan keuntungan untuk banyak orang, memiliki manfaat untuk banyak orang. Dan di sini juga di dalam cerita dongeng, bila kita sudah meminta maaf kepada orang lain, nah, orang itu harus memaafkannya ya. Jadi paham ya isi cerita ini, intinya kita tidak boleh iri dan tidak boleh tidak boleh berprasangka buruk ya terhadap orang. Nah, belum tentu yang kalian prasangka buruk itu dia tidak menghasilkan manfaat, ternyata dia memiliki banyak manfaat untuk kalian juga yang sudah memberi prasangka buruk terhadap orang tersebut ya. Nah, lanjut di halaman
Di halaman pembelajaran 5, nih pembelajaran 5 ini masih tentang cerita bunga melati yang baik hati ini berceritakan tentang sikap manusia ya. Sikap manusia pasti macam-macam, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang perkataannya baik, ada yang perkataannya kasar, ada yang sombong, ada yang iri dan beraneka ragam, itu sifat pada manusia. Nah, di sini dijelaskan bahwa bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Dengan bersikap baik kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak sekali manfaat pada kita, seperti dia akan tumbuh subur dan banyak menumbuhkan buah ya yang bisa bermanfaat juga untuk kita sendiri. Nah, salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Nah, jika kita berbuat baik kepada orang lain, kita berdoa baik untuk orang lain, maka kebaikan itu akan menghampiri kita juga. Jadi kita harus berkata yang baik terhadap orang lain ya, karena apa perkataan yang kalian sebutkan ke orang lain itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Nah, sekarang kalian buka LKS halaman 12. LKS di halaman 12 ini tentang wawancara. Ya, wawancara itu apa, Bu? Wawancara adalah salah satu cara untuk mendapatkan data informasi. Ya, data informasi yang kita dapatkan dari seorang narasumber. Narasumber itu yang ahli dalam bidang tersebut ataupun menguasai materi tersebut dan paham. Nah, langkah-langkah dalam menyusun teks wawancara juga ada langkah-langkahnya nih, tidak asal-asalan dalam membuat wawancara ya. Wawancara itu pertama menentukan topik pembicaraan. Menentukan topik pembicaraan kita harus pilih topik yang aktual ya. Yang aktual itu yang terkini, yang lagi kekinian, yang lagi hangat diperbincangkan, seperti contohnya lagi hangat tentang vaksin yang mengajak semua orang untuk melakukan vaksin. Nah, untuk nomor 2, yang kedua memilih narasumber. Nah, memilih narasumber ini seperti para ahli yang mengetahui tentang vaksin. Ya, tidak sembarangan orang karena dia akan menjadi narasumber atau yang memberikan jawaban-jawaban yang sebenarnya. Nah, yang ketiga itu menentukan informasi yang dibutuhkan, di mana wawancara itu kan kita bertanya nih untuk mendapatkan informasi. Nah, dalam pertanyaan itu kita harus apa? Harus membuat pertanyaan sesuai dengan rumus 5W1H, di mana ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, 5W1H-nya apa, Bu? Itu bahasa Inggrisnya tuh what, who, where, when, why, sama how ya. Nah, yang keempat langkah membuat wawancara adalah mengurutkan pertanyaan. Nah, di sini mengurutkan pertanyaan terserah dengan si pewawancara itu ya. Boleh dari yang paling sulit ke yang susah pertanyaannya, bertanya ke narasumber ataupun sebaliknya, dari yang susah dulu baru ke sulit dulu. Nah, itu tergantung sama kitanya yang ingin mendapatkan informasi ya. Jadi tahu ya, wawancara itu mendapatkan informasi dari narasumber dan ada 4 langkah dalam menyusun teks wawancara. Ya, paham ya? Nah, lanjut dilihat di papan tulis. Di pembelajaran 5 itu masih tentang berhitung ya, komutatif, bisa kalian buka. Nah, di sini contoh, ini komutatif dengan soal cerita ya. Andi memiliki 350 kacang kedelai. Lani memiliki 432 kacang hijau. Berapa jumlah kacang tersebut bila digabungkan? Ya, nah kalau digabungkan dengan komutatif ya, tulis saja 350 ditambah berapa? 432 sama dengan, nah kalian balik, yang belakang jadi di depan. 432 ditambah 350. Nah, semua itu kalau kita jumlahkan di kanan kiri ini hasilnya tetap sama. Ya, kita hitung ya, 350 tambah 432. 0 tambah 2, 2, 5 tambah 3, 8, 4 tambah 3 tambah 4 adalah 7 ya, jadi jumlahnya 782. Nah, di samping juga jumlahnya tetap 782 walaupun atasnya berpindah tempat ya, ini namanya komutatif. Nah, sekarang perkalian. Soal perkaliannya ada macam-macam nih, yang di atasnya ada yang
atasnya ada yang 2 dan atasnya lagi ada yang 3, tetapi dengan bawahnya yang berbeda-beda. Ya, pertama selalu ya, kalau menghitung itu selalu dimulai dari belakang. Ya, jangan dari depan, nanti jawabannya salah. Dari belakang, 8 dikalikan 2 berapa? 8 dikalikan 2 adalah 16. 8 kali 1, 8 tambah 1, 9. Ini jawabannya. Ya. Samping lagi, dari belakang, 4 dikalikan 3 berapa? 12. 1 disimpan, 2 di bawah. Nah, lanjut. 4 dikali 1, 4. Jangan lupa, ini depannya. 4 kali 1, 4 tambah 1 adalah 5. Nah, sekarang 2 dikali 3 berapa? 6. Tulis di sini. Di bawahnya 5 ya. Jangan di bawahnya 2, tapi di bawahnya 5. Nah, sekarang 2 kalikan 1, 2. Sekarang kalian tambah 2, turunin. 5 tambah 6 berapa? 11. Simpan 1, 2 tambah 1, 3. Ini hasilnya. Nah, sekarang perkalian terakhir, 182 dikalikan 3. 3 kali 2 berapa? 6. 8 kali 3, 24. Ya, 3 kali 1, 3 tambah 2, 5. Nah, ini hasilnya. Ya, mudah ya perkalian, asal kalian hafal perkalian dari 1 sampai 10 dan selanjutnya ya. Jadi bisa mudah mengerjakan perkalian. Nah, untuk tugas hari ini LKS ya, LKS tema 2, jangan lupa yang ini nih gambar yang depannya ya. LKS tema 2 halaman 10. Dibuka halaman 10 nomor 1, 2, 7, 8, 10 di halaman 10. Nah, untuk tugas yang kedua halaman 13. Halaman 13 yang dikerjakan hanya nomor 1, 2, 3, 6 sama 7 ya. Untuk halaman 13 yang dikerjakan hanya nomor 1, 2, 3, 6 dan 7. Paham ya? Nah, sekian pembelajaran hari ini, harus tetap semangat. Besok kita pembelajaran ke-6 terakhir. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Sekian pembelajaran hari ini, harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.